150 juta itu saya anggap relatif murah gitu. Relatif murah, tapi itu tergantung kedalamannya Bapak. Saya tahu, tapi termasuk ongkos pekerja nggak? Termasuk ongkos bekerja. Termasuk. Siap. Atau kalian pakai tentara nggak dibayar gitu? Bayar Bapak, siap. Tetap. Ini kembali lagi mengenai air bersih, di mana titik-titik air ataupun apa itu? Kita bor air sudah berapa yang di Tamyang, yang dibangun, yang dikirim? Mungkin Kasat yang tahu. Terima kasih Pak. Kami dari Angkatan Darat saja sudah 129 titik Pak. 129 titik bor air. Siap. Dari BNPB juga melalui Pusterat juga ngebor Pak. Ya. Kepolisian juga saya kira sudah ratusan Pak. Setahu kami di grup itu sudah ada banyak Pak. Yang di Tamyang ini, di Tamyang siap. ini. Tamyang. Berarti itu masih terus hampir Pak. Hampir semua desa sudah bisa dapat air ya sekarang. Ini yang di tempat pengungsian Pak. Tempat pengungsian. Oh, pengungsian yang kita bor, terus sekolah-sekolah, masjid-masjid, ya, kecamatan. Jadi berkoordinasi dengan wilayah itu tempat mana yang diperlukan Pak. Oke. Jadi kami bekerja simultan. Dari Kemhan juga kami mengirim 10 pemadam kebakaran, makanya jalan cepat selesai di sini Pak. Ya. Betul Pak. Ya. Terus Huntara juga kami ikut bekerja, jadi simultan semua bekerja, air bersih terus berjalan Pak. Demikian Pak. Kemudian itu bor air itu bisa untuk air minum? Bisa Pak. Mohon izin Bapak, mungkin izin menjelaskan ada beberapa skema untuk yang dibangun Polri itu kedalamannya 20-30 meter, airnya hanya untuk membersihkan Bapak, membersihkan. Kemudian yang dibangun Pusterat, kami yang membiayai itu Pusat Teritorial Angkatan Darat. Oke. Angkatan Darat ya? Angkatan Darat itu kedalamannya 100-200 meter Bapak, itu yang untuk minum. Oke. Jadi semuanya sudah dilaksanakan, memang masih cukup, masih kurang Bapak, ini dilaksanakan terus. Ya. Tapi untuk sehari-hari saya rasa masih cukup, karena juga mobil-mobil tangki air juga terus setiap hari berjalan Bapak. Iya, tapi kalau tangki air gitu kan. Siap. Iya, kita keluar BBM lagi. Itu kalau yang 100 meter itu biayanya berapa per bor, Kasat? 100 sampai 150 juta Bapak. 150 juta? 100 sampai 150 juta, siap. Mungkin dengan lengkap itu, lengkap. Lengkap Bapak, dengan sampai nanti air keluar. instalasi airnya, kemudian juga ada tangki airnya dan bisa langsung diambil oleh masyarakat. mungkin nggak cukup Bang kalau di atas 100 Bang, karena itu kadang-kadang ngebor tergantung tanahnya Pak. Ya. Kalau tanahnya lunak mungkin 2 minggu baru dapat Pak, tapi keras mungkin memerlukan lebih waktunya dari itu. Dan juga dari Kemhan juga kita mengirim RO banyak Pak. Jadi untuk membantu yang dangkal-dangkal itu ada progres pembersihan. Apa itu RO? Untuk penjernih air Pak. Penjernih air. Siap. Oke. Penjernih air yang berupa di mobil. Ya. Berapa unit saya belum ini jelas di daerah sini Pak. Ya. Sudah dikirim juga. Jadi kita terus lanjutkan untuk buatan sumur bor Pak. Ya. Dilanjutkan dengan MCK Pak. MCK maaf ini. Ya, kalau satu bor 150 juta itu saya anggap relatif murah gitu. Relatif murah, tapi itu Tergantung kedalamannya Bapak. saya tahu, tapi termasuk ongkos pekerja nggak? Termasuk ongkos bekerja Bapak. Termasuk. Siap. Atau kalian pakai tentara nggak dibayar gitu? Bayar Bapak, siap. Tetap. Enggak, saya anggap itu relatif murah. Karena saya dulu ngebor agak besar, tapi memang tergantung tanah. Izin Bapak Presiden. Ya. Setelah saya koordinasi dengan Wakil Panglima dan Kasat, hari ini sudah kita bentuk Satgas Kuala. Satgas Kuala ini terdiri dari 2 komposisi. Satu
komposisi untuk pendalaman kuala dan 1 komposisi untuk pemanfaatan air yang ada di kuala. Di 2 komposisi kapal ini akan kita naikkan water treatment system sehingga air yang ada di kuala kita ambil, kita olah sehingga menjadi air jernih. Kita akan hari ini, siang ini terbentuk Satgas. 2 minggu kemudian kami akan operasional mulai dari Kuala Simpang. Demikian Bapak Presiden. Bagus, terima kasih. Koordinasi sama gubernur ya, daerah masing-masing semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.